Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah riset kita. Kali ini kita bakal ngulik sebuah kajian yang super menarik dari Yeyen. Kita bakal ngebongkar rahasia, mekanisme tersembunyi, di balik gimana sih sebuah sekolah itu bisa melesat mutunya. Terus, gimana juga caranya para guru bisa terus berkembang jadi pendidik yang jauh lebih jago. Siap-siap ya, karena info yang bakal kita bahas ini benar-benar membuka mata dan bakal ngubah cara pandang kita soal sosok penting yang, jujur aja, sering banget terjadi diam-diam di balik layar pendidikan kita. Oke, mari kita langsung selami hal ini. Kalau saya tanya ke Anda, siapa sih pahlawan tanpa tanda jasa yang benar-benar memastikan sebuah sekolah itu berjalan dengan lancar setiap harinya? Pasti yang langsung kepikiran itu kepala sekolah kan? Atau ya guru-guru hebat yang ngajar di kelas. Nggak salah sih, mereka emang krusial banget. Tapi, percaya nggak kalau ada satu sosok lagi di balik layar manajemen pendidikan yang perannya itu masif banget buat kesuksesan institusi tersebut? Yuk, kita geser sedikit fokus kita dari ruang kelas ke area manajerial di belakang layar. Masuk ke bagian pertama, pahlawan tersembunyi di balik sekolah. Kita akan kenalan lebih dekat dengan yang namanya pengawas sekolah. Nah, disinilah kita mulai ngebongkar siapa sebenarnya mesin penggerak ini. Iya, mereka adalah pengawas sekolah. Mungkin selama ini ada stigma ya di masyarakat dengar kata pengawas tuh bawaannya ngebayangin inspektur galak dari dinas yang datang tiba-tiba cuma buat nyari-nyari kesalahan dokumen. Padahal, faktanya sama sekali nggak gitu. Mereka ini tenaga profesional yang justru didedikasikan buat jadi mentor yang sangat vital. Tugas mereka itu turun tangan langsung, ngebantu guru dan kepala sekolah. Ibaratnya, mereka ini kompas yang mastiin semuanya tetap di jalur yang benar demi kemajuan sekolah. Terus, gimana cara kita ngukur seberapa jago mereka? Nah, semuanya bermuara pada kinerjanya. Kinerja pengawas sekolah itu bukan dinilai dari seberapa tebal tumpukan kertas yang berhasil mereka periksa loh. Kinerja di sini adalah seberapa efektif dan profesional mereka ngebina guru-guru. Seberapa tajam analisis mereka pas ngasih solusi buat masalah di lapangan. Dan ujung-ujungnya, seberapa besar mutu sekolah itu naik berkat campur tangan mereka. Lanjut ke bagian kedua nih. Peran penting pengawas sekolah. Kita bakal lihat apa aja tugas utama mereka pas lagi turun ke lapangan. Yang bikin poin-poin ini benar-benar menarik adalah kalau kita perhatikan, mereka ini ibarat pelatih olahraga tingkat profesional. Sang pelatih emang gak ikut lari ngejar bola di lapangan kan? Tapi taktik dan bimbingan mereka dari pinggir lapangan itu yang sering kali nentuin kemenangan satu tim. Pengawas juga gitu. Mereka bukan cuma pengamat pasif yang duduk manis di meja. Mereka aktif ngawasin pembelajaran, ngebina kepala sekolah dan guru, nilai kinerja, sampai ngawal pelaksanaan kurikulum. Dan yang paling krusial, kalau sekolah lagi mentok ada masalah, mereka lah yang hadir ngebawa solusi nyata. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, meningkatkan kompetensi para guru. Mari kita bedah gimana cara mereka ngebimbing para pendidik kita. Gini, kita semua pasti sepakat dong, buat nyetak siswa yang hebat, kita mutlak butuh guru yang luar biasa juga. Nah, pengawas ini punya tanggung jawab khusus buat ngebangun 4 pilar kompetensi guru. Bayangin deh, ada guru yang jenius banget di satu mata pelajaran, tapi kok susah ya bikin kelas jadi kondusif? Itu artinya kompetensi pedagogik, atau cara dia ngelola kelas butuh sentuhan bimbingan. Terus ada kompetensi profesional, di mana guru harus nguasain materinya dalam-dalam. Ada juga kompetensi sosial, biar guru luas komunikasi sama warga sekolah. Dan terakhir kompetensi kepribadian, karena guru kan harus jadi teladan yang baik. Pengawas bertugas mastiin keempat pilar ini kokoh tanpa celah. Tapi ngebangun 4 kompetensi tadi itu gak cukup cuma lewat nasihat aja, harus pakai metode yang sistematis. Semuanya dimulai dari ngelihat langsung proses belajar mengajar di kelas. Dari hasil pantauan itu, pengawas bisa ngerancang pelatihan atau workshop yang benar-benar spesifik sama kebutuhan gurunya. Gak cuma itu, mereka juga ngedorong guru-guru buat rutin diskusi barar, ngajarin cara manfaatin teknologi buat ngajar, dan ditutup sama evaluasi serta saran perbaikan. Jadi, ini bukan sekedar kritik formalitas, tapi bimbingan aplikatif yang besoknya bisa langsung dipraktikin sama guru di kelas. Oke, masuk ke bagian keempat, membangun mutu pendidikan sekolah. Sekarang kita geser lensa kita dari individu guru ke keseluruhan ekosistem belajar. Kalau tadi kita ngomongin guru secara spesifik, sekarang kita zoom out sebentar. Apa sih sebenarnya tolok ukur dari mutu sekolah itu? Secara simpel, ini adalah kualitas paripurna sekolah dalam mencapai tujuannya. Indikatornya merangkul banyak banget aspek, mulai dari pembelajaran yang efektif, rentetan prestasi siswa, kedisiplinan yang terbangun, keandalan gurunya, fasilitasnya, sampai pengelolaannya. Coba deh hubungin ini sama lingkungan anak-anak kita. Membangun mutu sekolah ini penting banget, karena cuma dengan standar mutu yang tinggi, kita bisa nyiptain lingkungan belajar yang benar-benar aman, nyaman, dan mendukung penuh siswa-siswinya.
Disinilah pengawas bertindak sebagai katalisator buat ekosistem sekolah itu. Mereka ngebantu kepala sekolah ngelola manajerial biar operasionalnya lebih rapih. Mereka juga mastiin tenaga pendidik tetap di level profesional dan turun tangan ningkatin kedisiplinan yang mungkin kadang suka kendor. Kalau ada konflik atau hambatan program, pengawas sigap ngasih solusi. Dengan rutin mengevaluasi program, pengawas mastiin banget roda sekolah ini nggak cuma jalan di tempat, tapi terus beradaptasi dan berbenah. Nah, kunci utama dari semua proses pembenahan tadi itu terletak pada satu instrumen, supervisi. Sekali lagi, supervisi di sini jangan dianggap sebagai sidak buat ngasih hukuman loh. Ini tuh ibarat diagnosa yang komprehensif. Lewat observasi kelas yang teliti dan pengecekan administrasi, pengawas meracik saran perbaikan yang ngebangun banget. Proses diagnosa dan bimbingan ini berjalan terus-menerus kayak siklus, mastiin sekolahnya selalu sehat dan siap beradaptasi. Tapi sayangnya, realita di lapangan nggak selalu semulus teorinya. Kita tiba di bagian kelima, tantangan dan solusi pengawasan. Dan perbandingan di sini dengan sangat brilian mengilustrasikan beratnya rintangan yang mereka hadapi. Coba bayangin, pengawas itu sering banget dibebani jumlah sekolah binaan yang terlampau banyak. Belum lagi ketemu sekolah yang fasilitasnya minim, waktunya terbatas, sampai ngadepin motivasi guru yang kadang naik turun. Berat kan? Tapi disitulah letak kehebatan mereka. Alih-alih nyerah sama keadaan, mereka malah meretas solusi-solusi sistemik. Mereka ngebangun kerjasama yang super erat sama pihak sekolah, rutin ngadain pelatihan, ngakalin keterbatasan pakai teknologi, dan terus-terusan mompa motivasi para pendidik di garis depan. Nah, ketika semua dedikasi dan ikhtiar pengawas ini dieksekusi dengan mantap dan berhasil nembus rintangan-rintangan tadi, dampaknya, wow, bener-bener transformatif. Kompetensi guru meroket tajam, proses belajar di kelas jadi sangat efektif dan hidup, kedisiplinan terbangun jadi budaya natural, dan ujung-ujungnya, prestasi siswa melesat tanpa batas. Inilah pencapaian manis dari sang pelatih di pinggir lapangan tadi. Keberhasilan mereka berarti jaminan masa depan yang jauh lebih cerah buat generasi penerus kita. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang cukup provokatif nih buat Anda renungkan. Coba ingat-ingat lagi sekolah di lingkungan Anda, atau mungkin sekolah tempat anak Anda belajar sekarang. Sudahkah sekolah tersebut benar-benar memaksimalkan peran pengawasnya? Apakah sosok yang jadi mesin penggerak kualitas di balik layar ini sudah dikasih ruang gerak yang optimal untuk mentransformasi mutu pendidikan di sana? Yuk kita sama-sama pikirkan hal ini demi mewujudkan ekosistem belajar yang jauh lebih baik. Terima kasih banyak udah nyimak obrolan kita dengan antusias dari awal sampai akhir. Tetap semangat, teruslah haus akan pengetahuan, dan sampai jumpa di sesi bedah riset kita yang berikutnya.